Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita lanjutkan kembali pagi hari ini insyaallah. Fasal yang kelima di mana kita akan membahas tentang nawasikh, yaitu perangkat yang akan masuk ke dalam susunan mubtada khobar, kemudian menghapus hukum ataupun salah satu dari keduanya, baik itu mubtada maupun khobar. Dan dalam fase yang kelima ini tentang nawasikh ada tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah kana dan saudarinya. Mungkin sebagian besar dari kita telah mempelajari secara dasar terkait kana dan saudarinya. Namun nanti di buku ini diikutkan pula pembahasan kada, kada dan saudarinya. Karena kada dan saudarinya ini setipe dengan kana dan saudarinya, yaitu sama-sama memiliki fungsi apa? Merofa isim dan menasab khobar. Kemudian di pembahasan yang kedua kita akan membahas yang namanya inna, kemudian dan saudari dan saudarinya. Diikutkan pula pembahasan la nafiyah lil jins. Mungkin kalau kita sedang mengkaji jurumiyah, la nafiyah lil jins ini dimasukkan dalam pembahasan mansubatul asma atau isim-isim yang dinasab. Tapi kali ini dalam buku yang kita baca saat ini tidak dimasukkan ke dalam isim-isim yang dinasab, tetapi masuk dalam pembahasan inna dan saudarinya. Karena pembahasan inna dan saudarinya itu bukan hanya membahas isimnya, tetapi juga membahas apa? Khobarnya yang rofa. Karena fungsi dari inna itu berkebalikan dari kana. Inna fungsinya adalah menasab isim dan merofa khobar. Kalau kana merofa isim menasab khobar. Berikutnya pembahasan terakhir, pembahasan yang ketiga itu adalah tentang zona dan saudarinya. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama yaitu kana dan saudarinya. Kana wa akhwatuha. Kenapa? Kana wa akhwatuha akhwat. Kemudian domir mutasilnya adalah ha di sini yang menandakan kembali kepada muannas yang satu. Otomatis ha di sini kembalinya kemana? Ke kana. Kemudian kana apakah dia dihukumi muannas? Padahal dia fiil. Jadi kana dan saudarinya semuanya fiil. Nih, kana asbah adha zolla amsabata soro laisa mazala mabariha mafatiha manfaka madama. Ini kesemuanya adalah apa teman-teman? Fi'il. Lalu ketika dikatakan akhwatuha, domir mutasilnya ha kembali kepada kana apakah langsung dihukumi muannas? Sebetulnya kana itu bukan fi'il muannas. Ini dicatat, sebetulnya kana bukan fi'il muannas. Dalam syarah Ibnu Aqil atas Alfiyah Ibnu Malik dikatakan bahwasanya dia bisa digunakan untuk muzakkar maupun muannas si kana ini. Akan tetapi dalam istilah nahwu fiil-fiil sejenis kana disebut akhwatuha adanya ha atau domir mutasil ha itu sebagai apa? Majas. Sebagai sebagai majas. Bahkan saudara-saudarinya itu disebut dengan akhwat, muannas juga tuh. Nah, ini semua sebagai majas saja, kiasan. Bukan karena kana dan saudarinya adalah muannas. Lalu kenapa dipilihnya akhwatuha bukan akhwatuhu atau bahkan bukan ikhwatuhu? Itu untuk jamak dari akh.
Ya karena kata akhwat itu kan berbentuk apa? Muannas jamak. Maka yang cocok domir yang menyertainya juga apa? Muannas. Berarti domir yang menyertainya juga muannas berarti di sini adalah ha. Jadi ini merupakan istilah nahwu saja. Bukan berarti kita katakan akhwatu ha-nya kembali kepada kana, kemudian kana dihukumi muannas. Kemudian di sini menggunakan akhwat berarti fiil saudarinya kana itu juga muannas. Tidak demikian. Alasannya tadi ya. Jelas. Baik. Sekarang kita lihat amalu hadhil af'al. Nah, amalu hadhil af'al. Amalan fiil-fiil ini di sini ada kalimat takhtassu hadhil af'alu, fiil-fiil ini khusus bidukhuli al jumlatil ismiyah. Nah, tentunya yang pertama yang harus kita ketahui, fiil-fiil ini dia khusus masuk kepada jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang tersusun dari mubtada khobar. Terkait konsep dari mubtada khobar telah kita bahas secara tuntas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, amalan dari fiil-fiil ini karena dan saudarinya pertama tarfaul mubtada. Ketika dia merofak mubtada, maka mubtada langsung berubah. Nama bukan lagi mubtada tapi menjadi isim. Isimnya siapa? Isimnya kana atau saudari yang masuk, saudarinya kana yang masuk kepada si mubtada tersebut. Kemudian karena mubtada sebelumnya khobar, maka si kana dan saudarinya ketika masuk dalam susunan tersebut, khobarnya berubah menjadi nasab. Karena dia punya fungsi tansibul khobar. Maka khobar itu nanti tetaplah dia menjadi khobar, tapi bukan khobar milik mubtada. Tapi nantinya dia berposisi sebagai khobar untuk kana atau khobar untuk saudarinya kana yang masuk kepada susunan kalimat tersebut. Misal, contohnya Muhammadun nasyitun. Ini kan mubtada khobar. Muhammad mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nasyitun khobar marfu' ya kan? Nah, masuk salah satu saudari kana yaitu asbah. Asbah ya. Asbah itu maknanya adalah tadullu ala thubutil khobar lil ismi fis sabah. Itu asbah ya. Menunjukkan atas tetapnya khobar bagi isim di waktu pagi. Walau terkadang asbah juga bisa bermakna soro sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jurjani dalam kitab Awamil Al-Mi'ah. Nah, Awamilul Mi'ah. Amil-amil yang 100. Asbah bisa bermakna soro yang artinya menjadi. Itu ya. Nah, di sini kita kalau mengirobnya asbah kita katakan fi'lun madin nasikhun atau kita katakan fi'lun nasikhun karena dia fi'il nasikh atau nakis pun juga sama nakis ya. Muhammadun berubah walaupun irobnya tetap rofa tapi dia posisinya berubah bukan lagi menjadi mubtada melainkan isimnya asbah. Nah, syiton, nah jelas udah posisi kedudukannya berubah, kemudian i'rabnya pun juga apa? Berubah. Nasab dia di sini, khobarnya asbah. Tanqasimu kana wa akhwatuha ila thalathati aqsamin. Kana dan saudarinya terbagi menjadi tiga pembagian. Yang pertama, af'alun ta'malu duna ayyi syartin. Ya. Dia adalah fiil yang beramal. Kana dan saudarinya ini adalah fiil yang beramal tanpa adanya syarat. Jadi tanpa adanya syarat apapun, Kana dan saudarinya dia beramal. Gitu ya. Nah, di antaranya nih ada kana, asbah, adha, dhalla, amsa, bata, soro, dan laisa. Lihat contohnya di dalam ayat Al-Quran. Kana nasu ummatan wahidatan. Faba'athallahu nabiyyina mubashirina wa munzirina. Kananya di sini kita lihat. Irobnya apa? Coba silakan dibaca. Ada yang mau baca? Silakan. Kana nasu ummatan wahidatan. Ini aja. Kana, Oh, irobnya. kana fi'lun madin naqis nasikhun mabniun 'alal fathi. An-nasu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Khobar au Ummatan. ummatan khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, ini irobnya. Irob kana beserta isimnya beserta khobarnya. Berikutnya, qala ta'ala.
di surat ayat atau ayat berikutnya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha. Ah, ini zolla nih untuk zolla. Nah, zolla wajhuhu muswaddan di surah An-Nahl ayat 58. Nah, nah, zolla itu tadullu ala thubutil khabar lil ismi ya fi jami'in nahar. Fi jami'in nahar. Itu makna zolla. Tadullu ala thubutil khabari lil ismi fi jami'in nahar. Menunjukkan atas tetapnya khabar bagi isim di keseluruhan siang. Itu makna zolla. Kalau bata batuk baru nanti malam hari. Maka kita lihat di sini zolla. Baca lagi irobnya. Dhalla fi'lun madin nasikhun naqis mabniun 'ala al-fathi. Wajahuhu. Wajhuhu ismu dhalla marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Iya, yang isimnya itu wajahunya saja. Kalau hu di sini Oh, domir wajhu. mutasil. Oh, Domir mutasil mabni. Fi mabni. mahali jar mudhaf ilaihnya wajahu. Wajahu Khabar dhalla. selain Ah, isimnya zola dia menjadi mudhaf. Iya, nah muswadan khobar apa? muswaddan khabar dhalla mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Taib, barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Asbaha Muhammadun nasyitan. Nah, di pagi hari Muhammad itu rajin gitu. Sorok. Nah, di sini ada sorok. Apa makna dari sorok? Makna dari sorok itu tadullu ala tahawuli wal intiqal. Saya ulangi. Sorok tadullu ala tahawuli wal intiqal. Dia adalah fiil yang menunjukkan atas tahawul, perubahan, wal intiqal dan juga perpindahan. Berarti ketika di sini dikatakan soro Zaidun saminan, Zaid itu berubah menjadi saminan gemuk, gitu. Dari keadaan sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada adha. Ada adha. Adha itu tadulu ala thubutil khobari lil ismi fid duha. Menunjukkan atas tetapnya khobar bagi isim di waktu duha. Nah, adha ar-rajulu bari'an. Kemudian ada laisa. Laisa di sini tadulu ala nafil khobari anil ismi. Tadulu ala nafil khobari anil ismi, menunjukkan atas penafian khobar dari isimnya. Maka yang dinafikan adalah khobar dari isimnya. Laisa Muhammadun hazinan, berarti di sini hazinan dinafikan dari Muhammad sebab adanya laisa. Kita terjemahkan bagaimana Muhammad tidak bersedih, hazin. Oke, baik. Nah, yang kedua di sini ada fi'lun la ya'malu. Nah, dari fi'il-fi'il kana itu, dari fi'il-fi'il kana dan saudari-saudarinya tuh, ada yang dia tidak beramal kecuali didahului dengan ma masdariyah. Kalau dia tidak didahului ma masdariyah, dia tidak bisa beramal seperti amalan yang sudah kita ketahui, yaitu merofa isim, nasab khobar. Tapi kalau adanya ma masdariyah, baru dia bisa beramal demikian. Kita baca dulu fi'lun la ya'malu illa idza sabaqathu ma ma'al masdariyah wa huwa fi'lun wahidun. Hanya ada satu fi'il saja dari rangkaian apa? Fi'il-fi'il nakis kana dan saudarinya. Di mana dia harus didahului dengan ma masdariyah yaitu madama. Ma madama. Paham ya? Madama. Madama sendiri itu maknanya dia tadulu ala istimroril khobar. Menunjukkan atas keberlanjutannya khobar. Dan dia tentu harus dipasangkan dengan ma masdariyah. Artinya itu selama, selama ya. Qala ta'ala wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Nah, ma dumtum huruma sama dia juga punya isim dan juga punya khobar. Huruma di sini yang nasab khobarnya madama, ya kan?
kan selama kamu dalam kondisi berihram. Diharamkan untuk berburu hewan. Kalau lagi berihram, berburu hewan, ngebunuh hewan nggak boleh. Baik, ma di sini bukan ma nafiyah. Beda nanti dengan yang lainnya yang kita bahas setelah ini yang ketiga. Ma di sini adalah ma masdariyah zorfiyah mabniyatun ala sukun. Gitu kita katakan i'rabnya. Sedangkan dama langsung karena dia bersambung dengan domir di sini, dia domir mutasil. Nah, mutaharrik ya. Fi'lun madin naqisun. Fi'lun madin naqisun mabniun ala sukun. Gitu. Wata'u tum taknya di sini domir mabni, domir mutasil mabni fi mahali raf'in. Kita katakan bukan fa'il tapi apa? Ismu dama. Mim yang disukunkan ini adalah alamatu jam'i zukur. Huruman khobarnya dama mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Paham sampai sini? Contohnya, contoh lain misalkan ya, contoh lain. La ashabuka saya tidak akan berteman denganmu madum ta'asiyan. Nah, ya. Nah, selama kamu masih menjadi orang yang buruk, asiyan, maksiat. Nah, ya. Ada yang mau bikin contoh lain? Ada yang mau bikin contoh lain? Silakan. Madama untuk madama. Halo Ustaz. Boleh, coba. Eh, Ata'allamu ma Ta'alam. dumtu hayyan. Nah, ya. Ma ata'allamu ma dumtu hayya, Masya Allah. Coba artikan tuh. Saya akan belajar selama saya masih hidup. Sahih namanya. Barakallah fiik. Baik, kita masuk yang ketiga sekarang. Akhir nih. Af'alun la ta'malu illa idza sabaqaha an-nafyu awin nahy. Fiil-fiil yang dia itu tidak beramal kecuali jika dia itu didahului oleh penafian dan nahi. Dan dia ada 4 fiil dari rangkaian kana dan saudarinya. Yaitu zala, bariha, fatiha, dan infakka. Ini semuanya fiil, namun dia harus didahului dengan ma, tapi ma-nya bukan ma seperti madama. Kalau madama, ma-nya ma masdariyah zorfiyah. Nah, kalau yang ini, ma-nya adalah ma nafiyah. Contoh di sini arti ini kita bisa artikan dia masih gitu ya. Famazalat tilka da'wahum. Nah, ya, kita lihat i'rabnya. Fa-nya istinafiyah, ma-nya adalah ma nafiyatun la amala laha, yang enggak beramal. Zalat fi'lun madin naqisun mabniun alal fathi, ya kan? Nah, kalau taknisnya atau ta'nis ini li ta'nis la mahalla laha minal i'rab ya. Alamatut ta'nis saja. Kemudian tilka ismu isyaratin mabni alal fathi fi mahalli raf'in ismu mazalat. Da'wahum ini adalah khobar mansubun wa alamatun nasbihi al al-fathah gitu ya. Nah, sama nantinya. Kalau isimnya mazalah itu domir ya berarti maziltu. Maziltu huna, saya masih di sini. Gitu. Lanjut kita masuk ke bentuk isim kana dan saudarinya. Ini juga penting. Bentuk isim kana dan saudarinya. Ya, dan enam. Nah,
Dia bisa berupa isim zohir. Isim kana itu bisa berupa isim zohir. Asbahatil fatatu fa'iqatan. Al-fatatu. Dia isim zohir. Asbahat ya. Ada tak sukun di sini karena isimnya muannas al-fatatu. Baik. Berikutnya yang kedua ada isim isyarah. Nah, kalau isim isyarah dia mabni maka i'rabnya nanti secara mahal fi mahalli. Maka kita lihat di sini laisa hadza adlan. Ini tidaklah adil. Hadza menjadi isimnya laisa. Adlan khobarnya laisa. Di dalam Al-Qur'an surah Yunus wa makana hadzal Qur'anu hadza di sini dia isim kana. Al-Qur'anu dia rofa kenapa? Badal dari hadza. Gitu. Nah, hadza di sini kita i'rabnya fi mahalli. Fi mahalli. Beda seperti fata baru kita katakan marfu. Maka kita lihat haza di sini ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in ismu kana. Yang ketiga ada isim mausul juga bisa menjadi isim dari kana atau saudarinya. Salah satunya di sini ada amsa, amsal ladzi yadhkuru rabbahu mutmainnan. Maka alladzi di sini kita katakan apa? Ismun mausulun dan karena dia termasuk isim yang mabni ya, kita udah belajar isim-isim yang mabni. Ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in ismu amsa. Dalam Al-Quran pun juga ada surah Al-Qasas wa asbahal ladzina allazina yang jamak tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna allaha yabsutur rizqa. Berikutnya ada domir. Domirnya domir mustatir yang tersembunyi. Ma laisa lahu surah ya, yang dia itu nggak ada bentuknya fil lafzi dalam lafal. Itu domir mustatir. Sini kita lihat ya, al-alamu shara mutasari'an. Al-alamu shara mutasari'an. Maka shara al-alam ini jumlah ismiyah teman-teman. Ini jumlah ismiyah. Al-alamu shara mutasari'an ini jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dia diawali oleh isim. Berarti al-alamu sebagai apa nih posisinya? Mubtada Mubtada, betul. Kemudian khobarnya mana khobarnya? Khobarnya soro soro mutasor mutasorian, bukan soro doang. Begitu ya. Soro mutasorian, itu kan jumlah. Jumlah fi'liyah gitu. Berarti kita irob dulu. Soro fi'lun madin naqisun ya. Nasikhun mabniun ya kan alal fathi. Wa fa'iluhu baru kita katakan bukan. Kemudian wa ismu soro domirun mustatirun jawazan takdiruhu takdirnya huwa. Kemudian mutasari'an khobaru sara mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wal jumlatu sara mutasari'an fi mahali raf'in. Khobaru alam gitu. Qala ta'ala dalam Al-Qur'an ini tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna ini bentuk mudhari'nya tetap dia beramal ya maupun dia nanti berbentuk masdar nih si kanaknya atau saudari kanak dia berbentuk masdar dalam kalimat tetap dia beramal. Tarfaul isma wa tansibul khobar. Merofa isim menonsab khobar. Nah liyakuna di sini lil alamin nazira. Nazira khobarnya yakunu. Nah isimnya mana? Isimnya apa? Domir mustatir nih. Ismu yakunu domir mustatir takdirnya huwa. Baik, maka takdirnya di sini liyakuna huwa lil alamin nazira. Baik, berikutnya yang kelima, isim kana bisa berupa domir munfasil. Nah, kalau isim kana itu domir munfasil, berarti dia ada di uslub-uslub istisna setelah illa gitu. Ma asbaha nadiman illa huwa huwa di sini ya isimnya asbaha. Nadiman di sini apa? Khobarnya asbaha gitu. Nanti kalau kita irab huwa di sini domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in ismu asbaha tapi muakhar. Karena nadiman kan khobar muqaddam ini dahulukan. Kenapa muakhar? Karena kan ada ilah gitu. Berikutnya domir mutasil ya. Domir domir mutasil. Contohnya kuntu sa'idan. Kuntu sa'idan. Nah, ya.
Bisa juga lastu toliban, saya bukan siswa. Lastu ustadzan, saya bukan ustadz. Lastu ustadzan masyhuran, saya bukan ustadz yang terkenal. Nah, ya. Maziltu toliban. Maziltu tolibal ilmi, saya masih seorang penuntut ilmu. Walastu ustadzan, dan bukanlah seorang ustadz. Wa sa'ata'allamu al-lughata al-arabiyyah ma dumtu hayya. Fa Fa'ata'allamu, maka aku akan belajar bahasa Arab madum hayya, selama saya masih hidup. Nah, itu semuanya ada domir-domir mutasil tuh. Nah, ya, di madum di mazil di las Nah, kita lihat di sini dalam ayat Al-Qur'an, waqalu kunu, nah kunu nih domir mutasilnya nih. Wow ya. Nah, wow di sini domir mutasil mabni al sukun fi mahalli raf'in sebagai ismunya kah? Ismunya kana. Hudan nasab di sini ya menjadi apa? Khobarnya khobar kunu. Nah, di sini lihat penjabarannya terkait domir-domir mutasil langsung semuanya nih. Ya. Oke, saya minta mungkin bisa dibacakan al-mutakallim kuntu tu, silakan dibaca. Ya, hafal yang membaca itu nantinya. Silakan terakhir sebelum kita akhiri. Ana Ustaz, Ya, boleh. al-mutakallimu kuntu at-ta'u tu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi Iya, ala mahal domni. Ini salah harokat ya, ala domni. fi mahalli raf'in ismu kana. Mm-mm. Lanjut. Kunna na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in ismu kana. Terus, Lima terus, terus. Nah, ini asbahta al-mukhatab berarti asbahta tak. al-mukhatab asbahta atta dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in ismu kana. Mm. Asbahti ti dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in ismu asbaha. Amsaytuma tu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in ismu amsa. Al alifu arfun dalun ala at-tasniyati. Amsaytum atta dhamirun Tasniyah muttasilun ya, ala tasniyah ini. Tasniyah. Nah, amsa itu. Lanjut. uh, amsaytum tu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in ismu amsa wal mimu harfun dalun ala jam'il muzakkari. Iya, mim adalah huruf yang menunjukkan atas jamak muzakkar. Lanjut. Lastunna. Lastunna tu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in ismu laisa an-nun harfun dalun ala niswati. Iya, ala niswah, jamak perempuan. Lanjut. Takunina. Ya. Al-ya dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in ismu kana. Baik, kita masuk ke gaib. Ada 5 di Al-gha sini. Soro. Suara huwa dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in ismu sara. Sarat hiya dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in ismu sara.
Bata al-alif dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in ismu bata. Soru al-wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in ismu sara. Sirna an-nun dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in ismu sara. Ya, nah, barakallahu fiik. Nah, sekarang di sini ada ringkasan kana dan saudarinya, yang dimana dia adalah af'alun nakisatun, ya, fiil-fiil nakis yang tarfa'ul mubtada, merofakkan mubtada, di mana nanti mubtada yang dirofa jadi isimnya dia, wa yusama ismaha, dinamakan isimnya, wa tansibul khobar, dan maksudun khobar, wa yusama khobaroha, dan dinamakan khobarnya. Nah, ini nanti ada makna-maknanya kana yakunu pun. Nah, jadi setiap bentuk tasrifan kana dan saudarinya memiliki fungsi yang sama, dia beramal tanpa syarat nih. Syurutu amaliha nggak ada syaratnya. Nah, ya, dia beramal. Beramal merofa isim menasab khobar, ya, merofa mubtada menasab khobar. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya saja ini di hari Senin, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini yang hadir perempuan akhwat mau jazakumullahu khairan ala hudurikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallahu khairan Ustaz. wabarakatuh. Wa iyyakunna.